Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Medita Yundasari. Saya anak pertama dari keluarga Wan, tapi Wan di sini bukan berarti satu ya. Saya berasal dari Riau, lebih tepatnya di sini. Dengan study number 1212200045. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas sebuah jurnal dengan topik UV spektroskopi. Kira-kira ada yang tahu nggak ya apa itu UV spektroskopi? UV spektroskopi adalah radiasi sinar ultraviolet visible yang menimbulkan vibrasi molekul dan transisi elektronik dalam molekul dengan menyerap cahaya UV vis daerah bilangan gelombang 160 nanometer hingga 780 nanometer. Sedangkan dengan spektroskopi sendiri, spektroskopi adalah ilmu yang mengkorelasikan antara frekuensi atau energi gelombang dengan interaksi unsur dalam molekul. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengukur absorban suatu sampel pada panjang gelombang tertentu adalah spektrofometer UV vis. Dengan prinsip kerjanya sendiri yaitu interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Hello everyone, myself Zeel Bhatt and welcome to my channel Zeel's Pharmacy Tutorial. And today we are going to study about UV spectroscopy. So first of all, what is UV spectroscopy? UV spectroscopy is the measurement of the attenuation of the beam of light passing through a sample or after reflection from the sample surface. So now let us study about principle of UV spectroscopy. First of all, UV spectroscopy is absorption spectroscopy. It is based upon the phenomenon of electronic excitation. So when UV radiation are passed through the sample, the atoms or molecules absorbs the energy and moves from ground state to the excited state. And if it occurs, the residual radiation, when it is passed through a prism, yields a spectrum with gap in it, and it is called an absorption spectrum. Thus, the excitation is detected by the detector, amplified and recorded. Now, let us see instrumentation of UV spectroscopy. Components of instrument are light source, monochromator, sample holder, detector, amplifier and recorder. So this is the schematic diagram about instrumentation of UV spectroscopy. The basic requirement is light source, which passes polychromatic radiation to monochromator. Monochromator converts polychromatic radiation into monochromatic radiation. That is, only the light of single wavelength is then passed to the sample holder containing sample. The light passed from the sample holder is then sent to detector, where it gets detected, amplified and then sent to the recorder. Recorder displays electric signal in the form of graph. So now let us study about each component of instrument in detail. And the basic component is light source. Two light sources are most widely used. First is the deuterium lamp. It is used if we need radiations of UV region, that is from 200 to 400 nanometer. And the second is tungsten halogen lamp, which is used for the visible region radiation having the range of 400 to 750 nanometer. Now let us see about monochromator. Monochromator are devices used to resolve wide band of polychromatic radiation into narrow band of monochromatic radiation. There are three types of monochromator: filters, prisms and gratings. Now sample holder. Cuvette is used as sample holder. It is made up of quartz. Now let us study about detectors. So first of all, what is detectors? Detectors will detect and convert light energy into electrical signals that are displayed on the readout device. There are following types of detectors. First is barrier layer cells, phototube, photomultiplier tube, which is also known as PMT, then thermocouple, balometer, etc. Various types of detectors are used, but most commonly used detector is photomultiplier tube detector. The end components of instrumentation are amplifier and recorder. Amplifier amplifies signal coming from detector and recorder records them, which is displayed on readout device. If you have liked my video, do not forget to like, share and subscribe. You could also follow us on Facebook and Instagram. To reach our pages on Facebook and Instagram, use hashtag Zeel's Pharmacy Tutorial or hashtag ZPT. Thank you. Dan pada kesempatan kali ini di sini saya akan mengulas salah satu jurnal dengan judul
Application of UV Visier spectroscopy in membrane separation process for quantitative compositional analysis, a case study of egg product, atau bisa disebut dengan penerapan spektroskopi UV NIR dalam proses pemisahan membran untuk analisis komposisi kuantitatif cepat studi kasus produk telur. Kira-kira pada jurnal ini kita akan membahas apa ya? Pada jurnal ini, kita akan membahas tentang bagaimana penerapan spektroskopi UV-Vis NIR dalam proses pemisahan membran untuk analisis komposisi kuantitatif cepat. Tujuan utama dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menilai penerapan spektroskopi UV-Vis untuk menghitung komposisi fraksi dalam proses pemisahan suatu membran. Dan kira-kira masalah apa yang akan dibahas dalam jurnal ini? Masalah yang akan dibahas pada jurnal ini adalah bagaimana proses pemisahan membran telur dianalisis melalui spektroskopi UV-Vis. Biasanya, penggunaan teknologi filtrasi membran sebagai metode pemisahan dalam industri makanan banyak diterapkan. Selain itu, proses pemisahan membran lebih efisien secara ekonomis dan energetik dibandingkan dengan perlakuan suhu tinggi seperti pasteurisasi dan sterilisasi. Selain itu, mereka mempertahankan rasa alami dan nilai gizi produk makanan dengan komponen yang peka terhadap panas. Selain itu, pemisahan membran merupakan teknik yang menarik di bidang lain, seperti penelitian atau industri farmasi. Kemudian, baru-baru ini, kombinasi pemisahan membran dengan kromatografi telah menunjukkan hasil yang efisien dalam pemurnian protein putih telur. Namun demikian, penggunaan teknologi filtrasi ini bisa membosankan dan bisa menyulitkan implementasi protokol. Maka, pada penelitian ini, metode spektroskopi UV-Vis bisa menjadi salah satu solusinya. Spektroskopi telah terbukti menjadi teknik yang berguna dikombinasikan dengan chemometrik untuk menggantikan metode kuantifikasi tradisional. Beberapa komponen dapat ditentukan secara bersamaan dari satu spektrum dengan bantuan proses kalibrasi multivariat. Spektroskopi UV digunakan untuk mengukur protein karena ikatan peptida dan asam amino aromatik masing-masing terdeteksi pada 205 nanometer dan 280 nanometer. Pada saat ini, metode spektroskopi merupakan metode yang hemat energi, tidak merusak, tidak invasif, mudah digunakan, dan cenderung relatif murah. Ini adalah alat kimia ramah lingkungan yang tangguh dan teknik analitik ramah lingkungan yang mampu menangani ukuran sampel besar dalam waktu yang singkat dan tanpa sebuah pelarut. Dalam jurnal ini, ada dua proses pemisahan membran yang akan dibahas. Yang pertama ada ultrafiltrasi dan yang kedua ada mikrofiltrasi. Pada proses ini, telur digunakan sebagai studi kasus karena aplikasi potensial dari proses ini pada mereka dalam penelitian dan di industri. Proses pemisahan membran. Pertama, kita akan menyiapkan sebanyak 89 telur digunakan untuk menyiapkan 11 produk awal telur. Kemudian, 7 telur utuh cair, 2 kuning telur cair, dan 2 putih telur cair. Telur dipecahkan dan dipisahkan secara manual putih dan kuning telurnya. Semua produk telur awalnya dihomogenkan menggunakan homogenizer kinerja tinggi. Sebelum proses pemisahan membran, butiran dari kuning telur dihilangkan dengan sentrifugasi untuk mengurangi fouling membran. Tapi kuning cair diencerkan dengan 1:1 air ledeng sebelumnya. Oleh karena itu, total 11 produk awal telur diselidiki untuk pemisahan membran. Pada gambar ini, karakteristik membran yang digunakan pada setiap awal telur untuk memudahkan interpretasi hasil setiap proses diberikan nomor dari nomor 1 hingga nomor 11. Air merupakan penyerap yang kuat di wilayah spektrum NIR yang menekankan pita penyusun lainnya seperti protein. Sampel telur yang dipelajari mengandung minimal 70% air, sekitar 97 hingga 99,5% kelembaban beberapa filtran. Oleh karena itu, serapan air di wilayah NIR lebih dominan karena menunjukkan kesamaan pita antara spektrum sampel telur dan spektrum air berwarna biru muda. Pada puncak 1850 nanometer dan 1690 nanometer, perbedaan kuantitatif dalam transmisi terdeteksi di antara sampel. Sampel dengan transmisi lebih rendah
pada puncak ini menunjukkan dua puncak tidak terdeteksi pada spektrum 2309 nanometer dan 1730 nanometer. Sampel tersebut adalah plasma telur utuh dan rentetan dan sampel kuning telur kecuali filtrat pada 750 kDa. Komposisi sampel tersebut menghasilkan penurunan transmisi sekitar 2309 nanometer, 1850 nanometer, 1730 nanometer, dan 1690 nanometer. Pada panjang gelombang ini, selain penyerapan air, penyerapan CH, CH2, dan CH3 juga dijelaskan dengan dikaitkan dengan kandungan lemak. Penyerapan ini terdeteksi dengan jelas pada sampel dengan bahan kering lebih dari 20% dan kemungkinan kandungan lemak yang tinggi. Dan saya akan menyampaikan tentang hasil. Yang pertama, hasil komposisi. Sampel awal mengandung rata-rata bahan kering 21,14 kurang lebih 0,77%, 21,26, 0,02%, dan 11,82, 0,56%. Masing-masing untuk plasma telur utuh, plasma kuning telur, dan putih telur. Perbedaan ini disebabkan oleh umpan awal dan kondisi membran yang digunakan. Yang kedua, analisis spektrum. Pertama, PCA dengan data mentah dibangun sebagai eksplorasi data. Plot skor PCA dengan komponen pertama dan kedua ditunjukkan pada gambar berikut. Pada gambar ini, salah satu sampel tersebut berada di luar batas untuk sisa Q. Nilai Q yang tinggi dan bukan T kuadrat mungkin disebabkan oleh variabilitas sinyal terekam yang tidak dipertimbangkan dalam model. Kalibrasi dan validasi silang. Model PLS dan PCR dibangun untuk mengukur bahan kering, protein, dan kolesterol dari sampel awal. Rentetan dan filtrat, kemudian jumlah spektrum UV-Vis yang digunakan untuk penentuan kolesterol adalah 54. Meskipun hanya 33 sampel yang diuji, mereka mencakup variabilitas 89 butir telur. Selain itu, variabilitas 2311 dari spektrum UV-Vis dapat membenarkan pengembangan model. Oleh karena itu, spektroskopi UV-Vis merupakan teknik yang menjanjikan dan penentuan komposisi dalam proses pemisahan membran. Di sisi lain, penerapan spektroskopi UV-Vis untuk penentuan komposisi online dalam filtrasi membran kontinu dapat meningkatkan efisiensi proses. Penerapan spektroskopi UV-Vis pada proses pemisahan membran menunjukkan simbiosis yang kuat. Kedua teknik tersebut adalah konsumsi energi yang rendah dan teknologi yang ramah lingkungan. Dan didapatkan kesimpulan dari jurnal ini adalah, pada penelitian ini, proses pemisahan membran telur dianalisis melalui spektroskopi UV-Vis. Komposisi fraksi diukur dengan metode efisiensi dan dibandingkan dengan spektroskopi UV-Vis yang dikombinasikan dengan alat komemetrik. Metode spektroskopi telah terbukti menjadi teknologi hijau yang efisiensi dan menjanjikan untuk memantau proses pemisahan membran.